Pulau Jawa bakal terbelah dua. Siap-siap, kiamat sudah dekat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan peringatan adanya bahaya gempa megatrust di Indonesia yang tinggal menunggu waktu aja. Kata BMKG, gempa super besar ini bakal terjadi di dua megatrust, yaitu Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kekuatan gempa diperkirakan mencapai 8,9 skala Richter. Kalau ini beneran terjadi, kekuatan gempa ini bisa mengakibatkan Pulau Jawa terbelah jadi dua. Waduh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan ada potensi gempa besar dari dua megatrust di Indonesia yang ternyata telah lama tidak melepaskan energi besarnya. Apabila terjadi, gempa ini juga memicu tsunami. Ini disampaikan langsung oleh Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, tidak lama setelah gempa mengguncang Jepang. Sebelum kita bahas soal megatrust Indonesia, kita mundur sedikit dengan peristiwa gempa bumi yang mengguncang Jepang tanggal 8 Agustus 2024 lalu. Ilmuwan di Jepang ini ternyata menerbitkan peringatan dini soal risiko gempa bumi besar yang menyusul gempa berkekuatan 7,1 magnitudo di Miyazaki. Gempa yang berkekuatan besar tersebut ternyata ada hubungannya dengan megatrust Nankai. Menurut Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, saya coba bacakan secara detail ya teman-teman ya. Megatrust Nankai adalah salah satu zona seismic gap atau zona sumber gempa potensial, tetapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir. Kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai ini juga sama persis dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Jepang terhadap seismic gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. Kita lihat catatan sejarah ya teman-teman. Ternyata megatrust Selat Sunda ini pernah pecah pada tahun 1699 dan 1780 dengan kekuatan magnitudo 8,5. Cukup besar ya. Lalu ke satunya lagi, ini megatrust Mentawai Suberut tercatat pernah terjadi pada tahun 1797 dengan kekuatan magnitudo 8,7, lalu pada tahun 1833 dengan kekuatan magnitudo 8,9. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk bisa memitigasi gempa dan juga meminimalkan risiko yang terjadi? Saya sudah menghubungi Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, namun memang kami masih menunggu respons dari beliau terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Kami akan mengupdate informasinya kepada teman-teman Liputan 6. Namun secara tertulis yang kami dapatkan informasinya adalah tim BMKG meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan karena perkembangan informasi ini akan terus dipantau secara real time. Pemerintah Indonesia juga telah mengelola sistem permodelan tsunami yang diperkuat dengan prosedur antisipasi dini. Tahukah kamu bahwa Indonesia bisa saja terkena gempa megatrust kapan saja? Kali ini kita akan membahas apa yang harus kamu ketahui tentang gempa ini. Gempa megatrust adalah gempa bumi berkekuatan besar. Biasanya terjadi di zona subduksi lempeng tektonik. Indonesia rawan gempa megatrust karena terletak di cincin api Pasifik. Gempa megatrust memiliki potensi besar untuk menyebabkan tsunami. Gempa megatrust tinggal menunggu waktu guncang Indonesia. Kekuatan gempa hingga sampai 8,9 magnitudo. Ya, Jepang telah mengeluarkan peringatan akan terjadi gempa besar di Palung Nankai minggu ini. Menyusul peringatan tersebut, BMKG mengungkap adanya potensi dampak gempa megatrust Nankai Jepang bisa sampai ke Indonesia. BMKG memperingatkan, gempa megatrust tinggal menunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di dua megatrust Indonesia. Gempa megatrust ini dikenal sebagai salah satu gempa paling kuat hingga berpotensi memicu gempa bumi dahsyat dan tsunami besar yang memiliki dampak yang sangat luas dan dapat menghancurkan beberapa wilayah. Aktivitas gempa ini terjadi karena adanya pergeseran yang saling bertabrakan antara lempeng tektonik bumi yang mengakibatkan tekanan besar sebelum akhirnya melepaskan energi dalam bentuk gempa. Diketahui Indonesia merupakan negara yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, sehingga apabila terjadi pergeseran yang saling bertabrakan pada lempeng tektonik, maka Indonesia akan mengalami ancaman yang serius. Megatrust Selat Sunda disebut sebagai zona gempa yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, Minggu 11 Agustus 2024. Daryono mengungkapkan, para pakar kegempaan di Indonesia khawatir akan adanya seismic gap yang ada di zona Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap merupakan wilayah yang berada di sepanjang lempeng aktif
yang selama lebih dari 30 tahun tidak mengalami gempa besar. Hal inilah yang membuat kekhawatiran para ahli di Indonesia. Lebih lanjut, Daryono menyebut zona megatrust Selat Sunda diprediksi dapat memicu gempa hingga 8,7 magnitudo. Potensi gempa besar di Selat Sunda sudah sejak lama ramai diperbincangkan lantaran potensinya yang dapat memicu tsunami di selatan Pulau Jawa. Pakar kegempaan dan tsunami Brinwi Yokongko menyebut potensi gempa megatrust Selat Sunda mencapai magnitudo 8,7. Kekuatan gempa tersebut bisa lepas bersamaan dengan segmentasi di atasnya, yakni megatrust Enggano, dan di sebelah timurnya megatrust Jawa Barat hingga tengah. Menurut Wio, energi yang dihasilkan dengan kekuatan gempa tersebut diprediksi mirip dengan gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 silam. Bahkan melalui pemodelan yang dilakukannya, secara saintifik tsunami yang mungkin terjadi akibat megatrust Selat Sunda ini bisa lebih tinggi dari Aceh. Diketahui lokasi zona tumbukan ini berada di bawah laut Selat Sunda. Megatrust Selat Sunda merupakan pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang menuju masuk ke bawah Pulau Jawa. Pertemuan kedua lempeng ini disebut dapat memicu gempa besar dan tsunami lantaran terus bergerak menujam dengan laju 60 hingga 70 mm per tahunnya. Gempa akibat pergerakan lempeng ini kerap dirasakan di Jakarta dan sekitarnya karena hanya berjarak 170 km dari pusat megatrust Selat Sunda. Gempa kuat yang merusak yang berpusat di zona megatrust Selat Sunda ini tercatat telah terjadi beberapa kali, bahkan tak sedikit yang menyebabkan tsunami. Gempa megatrust adalah jenis gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, di mana lempeng tektonik yang lebih berat, biasanya lempeng samudera, menukik di bawah lempeng yang lebih ringan, biasanya lempeng benua atau lempeng samudera lainnya. Di Indonesia, gempa megatrust sangat berpotensi terjadi di sepanjang pertemuan lempeng-lempeng besar seperti lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Zona megatrust Indonesia merupakan salah satu yang paling aktif di dunia dan telah menghasilkan gempa-gempa besar dalam sejarah, seperti gempa dan tsunami Sumatera Andaman tahun 2004. Gempa-gempa ini memiliki potensi menghasilkan tsunami besar dan merusak karena energi yang dilepaskan sangat besar. Wilayah-wilayah yang berada di zona megatrust seperti Sumatera bagian barat, pesisir selatan Jawa, dan Nusa Tenggara perlu selalu waspada terhadap potensi gempa besar ini. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sangat penting